Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah yang kami hormati, alhamdulillah kita bertemu di kesempatan yang mulia ini. Semoga niat kita berjalan dengan baik, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ziarah tahun ini merupakan yang kelima kali. Dengan ketuanya tahun ini Mas Reza, sekretaris dan bendahara Ibu Siti Munisah. Perjalanan 5 kali atau 5 tahun ini kami rasa sudah matang dan dewasa. Namun kedepannya perlu juga regenerasi, menanam benih-benih baru. Oke, sebelum kita memulai ziarah, ada beberapa tata tertib yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, ketika berziarah tidak meninggalkan barang berharga di dalam bis. 2. Ketika turun dari bis minimal bergerombol 3 orang. 3. Usahakan dalam keadaan suci atau berwudu ketika memasuki area makam. 4. Tidak makan pop mie di dalam bis. Kenapa? Dikarenakan aroma dari pop mie bisa menimbulkan mual. Bisa menimbulkan mual bagi mereka yang tidak terbiasa naik kendaraan bis. Maka kami mohon pengertian dan kebijaksanaannya. 5. Jika ada yang butuh obat-obatan, bisa menghubungi panitia. Untuk obat-obatan, bis 1 dipegang Mbak Novita, yaitu ketua IPPNU, dan untuk bis 2 dipegang Mbak Hikmatul. 6. Ketika bus berhenti, sebelum turun ikuti instruksi atau arahan dari panitia. 7. Patuhi tata tertib dan sopan santun selama perjalanan. Semoga perjalanan malam ini sampai dengan selesai berjalan aman dan lancar. Dan untuk tujuan ziarah kali ini, setelah melalui musyawarah dan diskusi panjang panitia, ada 6 lokasi yang akan kita datangi. 1. Sunan Gunung Jati di Cirebon. 2. Masjid Kubamas di Depok. 3. Sultan Maulana Hasanuddin Banten. 4. Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang Jakarta. 5. Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad atau Mbah Priuk Jakarta. 6. Tempat oleh-oleh yang insya Allah nanti mampir di Subang. Alhamdulillah ada 6 lokasi yang menjadi tujuan. Semoga bisa terlaksana semua dan bisa mengobati kecintaan kita kepada para ulama dan wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai bahan referensi, kami sajikan biografi dari para tokoh-tokoh ulama yang akan kita ziarahi, yang kami kutip dan seleksi dari video YouTube. Saya mewakili panitia mengucapkan mohon maaf sekaligus terima kasih kepada seluruh peserta ziarah dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali Songo Bagian 6 Sunan Gunung Jati. Tanah Pasundan, sebuah kawasan yang berada di bagian barat Jawa. Pada abad ke-15 hingga 16,
gelombang Islamisasi di Nusantara berlangsung dengan sangat masif. Gelombang Islamisasi bergerak hingga ke Pasundan. Masyarakat Pasundan termasuk yang menerima ajaran baru tersebut. Salah satu tokoh yang berjasa menyebarkan Islam di Pasundan adalah Sunan Gunung Jati. Berkedudukan di Cirebon, Sunan Gunung Jati berdakwah hingga ke pelosok Pasundan. Dakwah Sunan Gunung Jati berlanjut ke pesisir barat Jawa yang dikenal sebagai Banten. Aktivitas dakwah Sunan Gunung Jati ini kelak akan melahirkan dua negara bercorak Islam, yaitu Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Banten. Dalam beberapa catatan sejarah, Sunan Gunung Jati dilahirkan pada kisaran tahun 1448 Masehi. Beliau lahir dengan nama Syarif Hidayatullah. Merujuk pada naskah Mertasinga yang dikutip Agus Sunyoto dalam Atlas Wali Songo, Sunan Gunung Jati adalah putra dari Sultan Hud, pemimpin negeri Bani Israel atau yang sekarang dikenal sebagai Palestina. Sedangkan ibu dari Sunan Gunung Jati adalah Nyi Rara Santang, putri dari Raja Pajajaran. Menurut sumber lainnya, yaitu naskah Carita Purwaka Caruban Nagari, Sunan Gunung Jati adalah putra dari Sultan Mahmud yang kekuasaannya membentang dari Mesir hingga Palestina. Naskah tersebut juga menjelaskan tentang ibu Sunan Gunung Jati, Nyi Rara Santang, yang dikenal juga dengan nama Sarifah Mudaim. Sunan Gunung Jati disebutkan memiliki adik perempuan yang bernama Syarif Nurullah. Berdasarkan naskah Sajarah Wali, pendidikan Sunan Gunung Jati bermula di Makkah. Saat itu, beliau berguru kepada Syekh Najmurini Kubro. Setelah beberapa tahun menimba ilmu di Mekah, Syekh Najmurini Kubro memerintahkan Sunan Gunung Jati berguru kepada Syekh Muhammad At-Tailah di Mesir Utara. Beberapa tahun kemudian, Sunan Gunung Jati diperintahkan oleh Syekh Muhammad At-Tailah pergi ke Pasai untuk berguru kepada seorang ulama. Selama di Pasai, Sunan Gunung Jati berguru kepada Syekh Datuk Maulana Sidik. Ulama dari Pasai yang bernama Syekh Datuk Maulana Sidik tersebut dikenal juga dengan nama Maulana Ishaq, yang tidak lain adalah ayah dari Sunan Giri. Pembelajaran Sunan Gunung Jati berlanjut ke Karawang. Syekh Datuk Maulana memerintahkan Sunan Gunung Jati untuk berguru kepada Syekh Bentong. Setelah sampai di Karawang, ternyata Syekh Bentong menolak menjadi guru Sunan Gunung Jati. Beliau justru ingin belajar kepada Sunan Gunung Jati. Syekh Bentong kemudian menunjuk Syekh Haji Jubah sebagai guru Sunan Gunung Jati. Namun, Syekh Haji Jubah bersikap sama dengan Syekh Bentong. Syekh Haji Jubah kemudian menyarankan Sunan Gunung Jati pergi ke Kudus menemui Datuk Barul. Sesampainya di Kudus, Sunan Gunung Jati disambut dengan gembira oleh Datuk Barul. Selama beberapa tahun Sunan Gunung Jati belajar kepada Datuk Barul. Setelah dirasa cukup, Datuk Barul kemudian memerintahkan Sunan Gunung Jati pergi ke Ampel Denta, berguru kepada Sunan Ampel. Selama di Ampel Denta, Sunan Gunung Jati dipersaudarakan dengan Sunan Bonang, Sunan Giri, dan Sunan Kalijogo. Bertahun-tahun lamanya, Sunan Gunung Jati belajar dengan tekun di Ampel Denta. Hingga kemudian Sunan Ampel memerintahkan kepada Sunan Gunung Jati untuk berdakwah di pesisir utara bagian barat Jawa, yaitu Cirebon. Sunan Ampel mengirim santrinya tersebut ke sebuah tempat di Cirebon yang bernama Gunung Jati. Dari sinilah Syarif Hidayatullah kelak akan lebih dikenal sebagai Sunan Gunung Jati. Di Cirebon, Sunan Gunung Jati mulai dakwahnya dengan menggunakan nama Syahid Kamil. Pangeran Cakrabuana atau dikenal juga sebagai Abdullah Iman membantu Sunan Gunung Jati membangun sebuah pondok pesantren. Pangeran Cakrabuana sendiri merupakan kakak Nyi Rara Santang, ibu dari Sunan Gunung Jati.
Selama mengajar di pesantren dan masyarakat di sekitarnya, Sayyid Kamil kemudian lebih dikenal sebagai Syekh Jati. Masyarakat berdatangan belajar ke pesantren Sunan Gunung Jati. Beberapa waktu kemudian, datanglah Ki Dipati Keling dengan 98 pengikutnya. Ki Dipati Keling beserta seluruh pengikutnya menjadi santri Sunan Gunung Jati. Berdasarkan naskah Carita Purwaka Caruban Nagari, Pangeran Cakrabuana mengangkat Sunan Gunung Jati sebagai tumenggung, menggantikan Syekh Nurul Jati yang meninggal dunia. Sunan Gunung Jati menjabat sebagai tumenggung dengan gelar Susuhunan Jati. Setelah menjabat sebagai tumenggung, Sunan Gunung Jati tinggal di Kedaton Pangkuwati. Pada masa-masa tersebut, Cirebon masuk ke dalam wilayah Kerajaan Pajajaran. Semenjak Sunan Gunung Jati menjadi tumenggung, Cirebon menolak membayar upeti ke Pajajaran. Akibatnya, Raja Pajajaran mengirimkan pasukan yang dipimpin Tumenggung Jagabaya ke Cirebon untuk menanyakan penolakan pembayaran upeti. Sesampainya di Cirebon, Tumenggung Jagabaya tidak berani bertindak tegas. Bersama seluruh pasukannya, Tumenggung Jagabaya masuk Islam dan menjadi pengikut Sunan Gunung Jati. Pada naskah Babat Cirebon yang dikutip oleh Agus Sunyoto dalam Atlas Wali Songo, Pangeran Cakrabuana dan Sunan Gunung Jati pergi ke ibu kota Pajajaran setelah Tumenggung Jagabaya beserta seluruh pasukannya masuk Islam. Meskipun sempat dibujuk oleh Ki Buyut Talib Barat agar menolak ajakan Sunan Gunung Jati, Prabu Siliwangi, pemimpin Pajajaran itu akhirnya bersedia masuk Islam. Dalam naskah Burak Pajajaran disebutkan bahwa dari kota Raja Pajajaran, Pangeran Cakrabuana dan Sunan Gunung Jati melanjutkan perjalanan ke arah Banten. Selama berdakwah di Banten, Sunan Gunung Jati berhasil mengislamkan seorang tokoh berpengaruh, Ki Gedeng Kawutengan. Setelah sebulan lamanya berdakwah di Banten, Sunan Gunung Jati dan Pangeran Cakrabuana kembali ke Cirebon. Sekembalinya ke Cirebon, Sunan Gunung Jati lebih banyak mengajar di pesantren. Cirebon memiliki hubungan yang kuat dengan Kesultanan Demak. Pangeran Jaya Kelana, putra Sunan Gunung Jati, menikah dengan Putri Pembanyun, putri Raden Patah. Sunan Gunung Jati tercatat memiliki peran penting dalam pembangunan Masjid Agung Demak. 4 tiang penyangga utama yang juga dikenal sebagai Soko Guru Masjid Agung Demak dibuat oleh 4 sunan anggota Wali Songo. Sunan Gunung Jati tercatat sebagai pembuat Soko Guru sebelah barat daya Masjid Agung Demak. Sedangkan Soko Guru sebelah tenggara dibuat oleh Sunan Ampel, sebelah barat laut dibuat oleh Sunan Bonang, dan sebelah timur laut dibuat oleh Sunan Kalijogo. Selama berdakwah, Sunan Gunung Jati tidak luput dari beberapa aksi militer. Kerajaan Galuh yang dipimpin Prabu Cakraningrat menyerbu Cirebon dengan kekuatan besar. Saat itu kekuatan militer Cirebon belum masuk hitungan di kawasan Pasundan. Namun, pasukan Cirebon mampu mematahkan serbuan pasukan Galuh. Akibat kekalahan tersebut, seluruh keluarga kerajaan, pejabat tinggi, dan rakyat Galuh berbondong-bondong memeluk Islam. Hanya Prabu Cakraningrat yang menolak Islam dan memutuskan mengasingkan diri dari kerajaan. Setelah kemenangan atas Galuh, beberapa wilayah di sekitar Cirebon menyatakan takluk tanpa aksi militer. Raja Indramayu, Arya Wiralodra, menyatakan tunduk dan memeluk Islam. Setelah Indramayu, Talaga juga menyatakan tunduk kepada Cirebon tanpa aksi militer. Sebagian besar keluarga kerajaan dan rakyat Talaga masuk Islam. Sebagaimana dakwah Wali Songo, Sunan Gunung Jati juga melakukan pendekatan yang persuasif. Kebudayaan lama tidak dihilangkan, tetapi disesuaikan dengan ajaran Islam sehingga mudah diterima oleh masyarakat. Semakin melemahnya Pajajaran membuat Cirebon muncul sebagai kesultanan. Saat itu, Cirebon memiliki aliansi yang kuat dengan Kesultanan Demak.
Di bagian barat juga berdiri Kesultanan Banten. Berdirinya dua kesultanan ini berhasil mendukung dakwah Islam hingga ke pelosok tanah Pasundan. Selama puluhan tahun, Sunan Gunung Jati terus berdakwah menyebarkan agama Islam di bagian barat Jawa. Pada kisaran pertengahan abad ke-16, Sunan Gunung Jati tutup usia. Beliau dimakamkan di pemakaman Gunung Sembung yang sekarang masuk wilayah Desa Astana, Kabupaten Cirebon. Kisah Habib Kuitang deklarasikan diri jadi Nahdiyin. Bagi orang Jakarta, terutama kalangan Nahdiyin, pasti mengenal Habib Ali Kuitang. Beliau merupakan Habib yang sangat masyhur di Jakarta dan merupakan Habib yang berakhlak mulia dan baik. Habib Ali Kuitang bernama lengkap Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Beliau banyak meninggalkan arsip yang dikoleksi oleh Anto Jibril. Menurut Anto, Habib Ali Kuitang pernah mendapat surat dari ulama-ulama di Jawa ketika Nahdlatul Ulama atau NU dilahirkan pada tahun 1926. Anto juga menerangkan bahwa Habib Ali Kuitang kemudian mengutus Kiai Marzuki untuk datang ke tempat Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari untuk mencatat apapun yang dilihatnya di sana. Sesampainya di sana, Kiai Marzuki kemudian meminta satu hal kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yaitu agar jilbab yang dipakai perempuan NU dibenarkan. Jika itu dilakukan, Kiai Marzuki yakin NU akan bisa masuk ke tanah Batavia. Sementara itu, setahun kemudian, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Wahid Hasyim datang ke Batavia. Mereka ingin agar NU didirikan di sana. Ketika sampai di Batavia, orang yang pertama kali ditemui Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah Habib Ali Kuitang. Setelah itu tahun 1928, NU dibentuk di Batavia. Habib Ali Kuitang memberikan izin pendirian waktu itu. Lagi-lagi Habib Ali Kuitang masih memegang fatwa Habib Utsman bin Yahya. Jadi jangan dimasukkan namanya, yaitu Habib Ali Kuitang, di jajaran pengurus NU. Terang Anto. Awalnya orang-orang di Batavia kurang tertarik masuk NU karena tidak ada nama Habib Ali Kuitang di sana. Kemudian Kiai Marzuki menegur Habib Ali Kuitang karena dulu ia yang memintanya untuk mendirikan NU di Batavia. Namun ternyata setelah berdiri, Habib Ali Kuitang mengalah tidak bersedia bergabung. Sampai pada akhirnya Habib Ali Kuitang memproklamirkan dirinya jadi warga Nahdiyin dengan masuk NU. Ini jarang yang mengungkapkan, padahal dipublikasikan di koran-koran zaman dahulu. Salah satu korannya berbahasa Belanda, koran Het Nieuws van den Haag, yang terbit pada tanggal 20 Maret 1933. Jelasnya, tepat pada tahun 1933, Habib Ali Kuitang mendeklarasikan dirinya menjadi Nahdiyin atau setahun sebelum wafatnya Kiai Marzuki. Kemudian diadakan Kongres NU di daerah Kramat, Batavia. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah yang bertugas memimpin jalannya kongres tersebut. Ketika Habib Ali Kuitang mendeklarasikan diri menjadi Nahdiyin, maka kemudian ada sekitar 800 ulama yang saat itu siap masuk NU, dan kurang lebih 1000 disebutkan di Quran itu siap masuk pula menjadi warga Nahdlatul Ulama. Pertama adalah Habib Salim bin Jindan. Jelas Anto. Melalui koran milik Belanda, Habib Salim bin Jindan mengkritik NU. Namun kemudian Habib Ali Kuitang menenangkannya. Habib Ali Kuitang pun mendeklarasikan dirinya sebagai Nahdiyin.
Setelah mendengar pengakuan Habib Ali Kuitang, peserta yang hadir berdiri dan bertepuk tangan bersama. Kiai Haji Abdullah Wahab Hasbullah juga senang dengan sikap yang ditunjukkan oleh Habib Ali Kuitang. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Sultan Maulana Hasanuddin adalah sultan pertama yang memimpin kerajaan Islam di Banten. Beliau adalah putra dari Sultan Syarif Hidayatullah atau yang akrab dikenal dengan Sunan Gunung Jati, yang dimana nasabnya sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sultan Maulana Hasanuddin lahir pada tahun 1479 dan dinobatkan menjadi sultan pertama di Banten pada tahun 1552. Sang tokoh Sultan Banten pertamanya atau Raja Banten pertama yang bernama Maulana Hasanuddin ini. Jadi beliau tercatat sebagai Raja Banten pertama yang belum bergelar Sultan sebetulnya, baru Maulana Hasanuddin. Yang lahir di Cirebon pada tahun 1479. Kemudian masa dewasa di Banten, dan beliau ini lahir dari seorang ibu yang bernama Kawung Anten. Ayahnya Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, Cirebon. Kawung Anten adalah putri penguasa Banten ketika itu yang bernama Arya Surasowan atau Prabu Surasowan. Pada tahun 1526, 8 Oktober 1526, resmi dilantik menjadi penguasa Banten Lor pertama atau Banten pertama, yang bergelar ketika itu Adipati Banten yang memerintah atas nama Kesultanan Demak. Kemudian di tangan beliau ini, Maulana Hasanuddin ini, Banten ini sangat maju, sangat pesat ternyata. Karena pelabuhannya ini yang luar biasa dari perdagangan, hubungan internasional. Dan akhirnya pada tahun 1552, Maulana Hasanuddin ini dilantik menjadi Raja Banten pertama, bergelar Maulana Hasanuddin. Masyarakat sih mengenalnya sebagai Pangeran Sabakingkin karena itu nama pemberian orang tuanya gelar kepada Maulana Hasanuddin yang anaknya Dewi Kawung Anten. Tapi ada satu versi lagi yang mengatakan bahwa Sabakingkin itu adalah nama Maulana Hasanuddin setelah beliau wafat. Karena Sabakingkin itu artinya rindu akan kebijaksanaannya atau rindu akan kebijaksanaan. Menyebarkan Islam di Banten menjadi misi dari Maulana Hasanuddin. Bahkan misinya itu membuat terjadinya konflik dengan saudaranya sendiri yang diakhiri dengan menangnya Sultan Maulana Hasanuddin. Maulana Hasanuddin sendiri sesungguhnya masih saudara dari penguasa wilayah Banten waktu itu.
waktu itu wilayah Banten dikuasai oleh Arya Surajaya, ya, atau kita kenal dengan Pucuk Umun. Dia datang ke situ untuk menyebarkan agama Islam sesungguhnya, tetapi kemudian agama ini masif ini oleh masyarakat, sementara Pucuk Umun itu harus meneruskan tradisi leluhurnya, kepercayaan leluhurnya, yaitu Wiwitan, ya, atau Sunda Wiwitan. Maka terjadi konflik di situ. Cerita-cerita dari masyarakat kemudian berkembang, ada yang menyebut adu kekuatan lah, adu kotok lah, adu ayam dan sebagainya, yang berakhir dengan kekalahan pada Pucuk Umun. Yang ini kemudian menjadi kesannya Islam beradu dengan Wiwitan, gitu. Dan kemudian Wiwitan menyingkir ke sebelah selatan Banten yang kemudian ramai disebut dengan Baduy, gitu. Ya, jadi Sultan itu kan ulama, apalagi beliau ini Maulana Hasanuddin, berarti seorang ulama ya. Jadi setiap hari Jumat, setiap Lebaran, yang memimpin sholat, yang khutbah itu Sultan. Itu sudah jadi tradisi turun-temurun dari Sultan pertama sampai terakhir. Keraton besar yang ada di depan Masjid Agung Banten ini memiliki nama Surosoan yang dibangun oleh Maulana Hasanuddin saat masa Kesultanan. Hingga kini masih menjadi jejak peninggalan sejarah. Ada jejak-jejak yang sifatnya monumental ya, seperti keraton. Keraton memang pertama Sultan Hasanuddin, Maulana Hasanuddin pindah dari Banten Girang, karena di sana cuma 1 tahun transit saja. Dan kemudian membangun keraton besar. Nama keratonnya juga persis nama kakeknya, yaitu Surasowan. Surasowan itu ya kakeknya dari ibu ya. Ibunya itu Kaunganten. Kaunganten itu istrinya Sunan Gunung Jati. Masjid Agung Banten merupakan masjid peninggalan Sultan Maulana Hasanuddin. Masjid yang dibangun oleh Sultan Hasanuddin pertama kali dan disempurnakan bentuknya seiring waktu berjalan. Nah kemudian tahun 1552 sampai 1570-an lah, beliau ini membuat bangunan masjid yang sekarang Masjid Agung Banten itu. Di mana di sekitarnya itu ada makam-makam para sultan di sebelahnya. Nah namun tidak selengkap yang seperti kita lihat sekarang, belum ada pendopo, belum ada tiama, belum ada menara ketika itu. Jadi hanya bangunan induk masjid yang luasnya 625 meter, itu persegi, jadi 25 kali 25. Dan yang sekarang itu mempunyai ciri khas beratap susun tumpang 5. Itu bangunan masjid yang pertama dibangun oleh Maulana Hasanuddin. Selain peninggalan bangunan yang bersejarah, ternyata di masa Kesultanan juga masih banyak meninggalkan ciri khas atau budaya yang sangat melekat di Banten. Kesenian itu yang masih sekarang yang masih eksis debus misalnya. Ada tayuban, dulu ada marhaban, ada semacam ini apa kayak marawis gitu ya. Ya seni Islam yang berbau Timur Tengah seperti itu. Peninggalan-peninggalan dari bekas Kesultanan Banten yang tersisa hingga saat ini disimpan di Museum Banten yang berada di kawasan Masjid Agung Banten. Salah satu peninggalan yang sangat terkenal yaitu meriam Ki Amuk. Meriam yang dihadiahkan untuk pernikahan Sultan Maulana Hasanuddin saat itu. Di depan museum itu dipajang sebuah meriam besar, namanya meriam Ki Amuk. Meriam ini berbahan perunggu, beratnya 6 ton, larasnya panjangnya 341 cm, diameternya 60 sampai 66 cm. Di dalam moncong meriam ini terdapat Surya Majapahit, lambang Surya Majapahit yang melambangkan 8 penjuru mata angin ya.
Terus ada pesan-pesan khusus dalam meriam itu. Di atas larasnya itu ada 3 inskripsi atau tulisan Arab. Salah satunya itu yang berbunyi akibatul khairi salamatul iman. Artinya setiap perbuatan baik berkaitan dengan iman. Yang satu lagi yaitu lafata ali la ali ila zulfikar. Artinya tiada kemenangan tanpa pemuda yang bernama Ali, tiada pemuda Ali tanpa pedang Zulfikar. Yang satu belum begitu jelas ini, belum terbaca ya intinya. Nah sekarang kita bahas dari mana asal meriam itu. Jadi ketika terjadi pernikahan antara Maulana Hasanuddin dengan Putri Demak, yaitu putrinya Raden Patah ya, Sultan Demak pertama yang bernama Ratu Ayu Kirana, meriam ini sebagai hadiah atau cindramata atau bahkan mahar ya. Karena ada tradisi dulu itu semacam perempuan memberi mahar kepada laki-laki. Dianggap berhutang oleh Belanda, menjadi penyebab dihancurkannya Keraton Surosoan dan disitanya aset-aset kesultanan yang membuat sampai saat ini tidak pernah ada ilustrasi pasti bentuk Keraton Surosoan dan dokumen-dokumen kesultanan yang asli. Dari 20 sultan itu belum ada sama sekali foto yang, apalagi foto, belum ada foto ketika itu ya. Belum ada gambar yang dianggap valid ya. Ya ada gambar-gambar yang beredar sekarang itu masih 50-50 apakah benar apa tidak. Karena memang dokumen-dokumen Banten itu ketika kerajaan Banten runtuh, nah bahkan sebelum runtuhnya kerajaan Banten ini pada masa Sultan Muhyiddin Zainul Solehin, aset-aset kesultanan disita oleh Belanda, termasuk barang berharga, naskah-naskah dan gambar-gambar. Peninggalan yang tersisa dari Kesultanan Banten memang sejak kolonial kan dihancurkan itu karena saking besarnya dan takut ini menjadi apa ya, menjadi ganjalan bagi kolonial waktu itu Belanda ya. Keraton Kesultanan itu kemudian dihancurkan. Tapi seganas-ganasnya Belanda dan seganas-ganasnya kolonial, kalau terhadap masjid sendiri memang tidak dihancurkan dan sampai sekarang masjid itu ada. Nah karena begini, Belanda itu menganggap bahwa Banten itu berhutang terhadap Belanda ketika membantu perang ya, Sultan Haji misalnya, terus ketika pembuatan keraton kedua kali abad 17 itu, dan Belanda ambil, dan itu disita sebagai jaminan hutang. Sultan Hasanuddin itu yang ada gambar itu, tulisannya Hasanuddin Banten itu Hasanuddin Makassar. Terus ada lagi yang beredar itu gambar-gambar Sultan Agung Mataram. Itu ditulisnya Sultan Ageng Tirtayasa. Ini juga banyak simpang siuran. Di situ dibuktikan bahwa sebelumnya belum ada yang valid. Baik gambar nama-nama tokoh, gambar-gambar tokoh Banten, ya termasuk para sultan ya, sampai 20 sultan ini, dan termasuk dokumen tentang bentuk keraton yang awal seperti apa, yang kedua seperti apa gitu. Karena alhamdulillah karena masjid masih utuh, bentuknya juga belum berubah, jadi kita masih bisa melihat. Selain faktor kawasan, Sultan Maulana Hasanuddin juga bisa membuat Banten maju dengan kepemimpinannya. Ini dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang akhirnya memeluk agama Islam. Pada tahun 1526 sudah ditetapkan Banten menjadi sebuah kota Islam atau kadipaten di bawah Kesultanan Demak dan Cirebon ya. Namun berikutnya Banten ini sangat maju karena posisi pantai ini sangat luar biasa ya. Potensinya yang luar biasa ini, perdagangan maju, politik, ekonomi juga berkembang dengan pesat, dan akhirnya Banten ini semakin melebarkan kekuasaannya ke Jambi, Bengkulu, Tulang Bawang, Lampung ya, dan kemudian bekas wilayah Pajajaran sebagian Jawa Barat sudah masuk dalam wilayah kekuasaan Banten sampai ke Cirebon ya. Dan akhirnya Sultan Maulana Hasanuddin atau Maulana Hasanuddin dinaikkan statusnya dari pangkat adipati menjadi Raja Banten pertama, tepatnya pada tahun 1552.
Tapi ketika itu Banten masih memerintah atas nama Kesultanan Demak ya, 1552 itu. Dan kemudian pada tahun 1568 Banten melepaskan diri dari kekuasaan Demak karena Demak sudah dikuasai oleh Joko Tingkir atau Mas Karebet, dan pusat pemerintahan Demak dipindah ke Pajang ya. Ini Joko Tingkir ini atau Hadiwijoyo ini adalah terkenal dengan Raja Pajang, satu-satunya Raja Pajang ya. Namun berikutnya pada tahun 1570 setelah deklarasi Banten menjadi kerajaan yang merdeka lah, kesultanan yang merdeka ini, tepatnya pada tanggal 29 Ramadan tahun 1570 Maulana Hasanuddin wafat dan kemudian dikebumikan atau disemayamkan di sebelah utara Masjid Agung Banten. Ekonomi Banten meningkat dengan pesat. Bahkan, manfaatnya dirasakan masyarakat hingga saat ini. Kawasan ini menjadi kawasan yang tidak pernah sepi dan menjadikan masyarakat memanfaatkannya untuk berjualan barang dan jasa. Kami Dinas Pariwisata Provinsi Banten memanfaatkan sisa-sisa dari masa kebesaran kesultanan itu, yang sekarang yang masih utuh itu adalah masjid. Siapa yang tidak tahu dengan kebesaran Kesultanan Banten? Makanya orang datang ke situ untuk melihat bekas-bekas kebesaran Kesultanan Banten. Dan tentu yang paling banyak diburu itu adalah mencari karomah dari para sultan Banten yang termasyhur itu. Kedatangan mereka berziarah itu di dalam dunia pariwisata kita sebut sebagai wisata religi. Mengapa? Ya karena religi Islam dia melakukan sholat di Masjid Agung yang masih utuh itu, dan kemudian melakukan ziarah. Dan itu hampir setiap hari berdatangan, apalagi ketika malam Jumat sampai tidur di situ. Dampak ekonominya itu tentu akan dirasakan oleh masyarakat sekitar. Misalnya dia nginep di situ kan berarti butuh homestay. Kemudian dia selama dia ada di situ kan butuh jajan, butuh minum, dan kemudian efek domino ekonomi dari situ sangat terasa oleh masyarakat. Wajar saja kemudian kami, Pemprov Banten, membangun itu menjadi sebuah kawasan wisata yang menarik, tentu wisata religi. Karena memang yang datangnya juga bukan hanya wilayah lokal Banten, dari mana-mana datang situ, bahkan rutin dari Arab Saudi, dari Turki, dari Mesir pada datang ke situ, yang dulu pernah menjalin kerjasama dengan Sultan untuk sekedar berziarah atau ngobrol dengan para kenajiran. Kenajiran itu semacam lembaga pengelola di sekitar kawasan Kesultanan Banten. Para keturunan Sultan Maulana Hasanuddin yang masih ada saat ini dan mengelola kawasan Masjid Agung Banten yang biasa disebut dengan Kenaziran Kesultanan Banten. Untuk yang di Banten lama atau di Serang Banten ini yang sekarang ini banyak juga para duriat atau nasab daripada Sultan Banten, yaitu yang bergelar Tubagus. Kalau untuk laki-laki yang bergelar Ratu, untuk perempuan ada Ratu Bagus misalnya, seperti itu. Nah ini juga sebagian dari mereka itu juga yang mengelola aset-aset kesultanan seperti kayak kenaziran, wakaf misalnya, terus kenaziran Kesultanan Banten. Kenaziran ini semacam wadah sebetulnya, wadah semacam kayak yayasan yang mengelola masjid dan makam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ketua Umum BKKMHB atau Badan Kenaziran Kesultanan Maulana Hasanuddin Banten ingin menghimbau khusus kepada generasi muda agar lebih giat lagi untuk mempelajari sejarah Islam yang ada di Provinsi Banten,
terutama sejarah Kanjeng Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Dari kisah perjalanan Sultan Maulana Hasanuddin dalam memperjuangkan Islam di tanah Banten, serta memperjuangkan kemakmuran masyarakat Banten, menjadikan kita untuk terus belajar sejarah dan menjaga serta melestarikan budaya dan peninggalan-peninggalan sejarah. Peran kita sebagai penerus harus memiliki semangat juang yang tinggi dan terus memperjuangkan kemakmuran bagi masyarakat sekitar. Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad atau yang disapa dengan Mbah Priuk merupakan salah seorang ulama terkemuka di Indonesia dan terkenal zuhud karena memiliki karomah yang luar biasa. Dikutip dari Pustaka Pejaten, Mbah Priuk lahir di Ulu, Palembang, Sumatera Selatan pada tahun 1291 Hijriah atau pada tahun 1870 Masehi. Semasa hidupnya, Habib Hasan turut aktif dalam usaha penyebaran agama Islam di Pulau Jawa, terutama pada abad ke-18. Lantas, bagaimanakah perjalanan hidup Mbah Priuk? Apakah beliau semasa hidupnya mempunyai keturunan? Dan bagaimana sejarah akhir hayatnya? Simak video ini sampai selesai. Tetapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel Berbagi Tahu dan bagikan ke teman-teman agar mereka juga tahu. Semasa kecil Mbah Priuk hanya belajar ilmu agama dari ayah dan kakeknya. Ia pun tumbuh menjadi pribadi yang religius sekaligus cakap dalam berbagai ilmu kehidupan. Setelah memasuki usia remaja, Habib Hasan memantapkan diri hijrah ke Yaman atau Hadramaut untuk menuntut ilmu pengetahuan Islam yang lebih banyak lagi. Di sana Habib Hasan tidak hanya mendalami ilmu agama Islam, ia juga menelusuri jejak-jejak leluhurnya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Sohib Ratid Haddad. Setelah kurang lebih 10 tahun menimba ilmu di Yaman, ia akhirnya kembali ke Indonesia pada usia 29 tahun dan turut serta menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa ia ditemani adik kandungnya, yakni Al-Arif Billah Al-Habib Ali Al-Haddad bersama 3 orang ajudan. Perlu diketahui pada saat itu Indonesia atau Nusantara juga sedang dijajah oleh Belanda.
Hal ini yang menyebabkan Habib Hasan bersama adiknya mengalami banyak rintangan dalam menyebarkan agama Islam. Disebutkan bahwa selama mengarungi lautan mereka selalu dikejar dan ditembaki meriam oleh tentara Belanda. Akan tetapi semua upaya Belanda gagal dan mereka berhasil memasuki Jawa setelah kurang lebih 2 bulan perjalanan. Dari hasil penyelidikan, Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad atau Mbah Priuk ternyata tidak mempunyai keturunan. Sementara ahli waris yang mengklaim sebagai keturunan juga tak memiliki cukup bukti. Terdapat lompatan sejarah dari tahun 1700-an ke era tahun 1900-an, ujar Yusuf Kala pada tahun 2010 lalu. Pada titik itu, ada pihak-pihak yang berusaha membelokkan sejarah kepemilikan tanah di wilayah makam Mbah Priuk. Tujuannya ingin mengambil keuntungan. Itulah sebabnya Yusuf Kala saat itu meminta pihak berwenang menyelidiki kepemilikan tanah. Dia juga minta pemerintah Provinsi DKI Jakarta menentukan siapa yang berhak sebagai ahli waris tanah tersebut. Sementara ahli waris Habib Hasan mengatakan Mbah Priuk masih bujangan saat wafat. Berdasarkan keterangan ini disimpulkan bahwa tidak ada keturunan langsung dari Mbah Priuk. Karena itu dasar hukum terkait siapa yang menjadi ahli warisnya juga harus ada dan jelas. Saat ini pihak yang mengklaim sebagai ahli waris Habib Hasan adalah keturunan dari adik kandung Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad, yaitu Zain bin Muhammad, yang memiliki cucu bernama Ali Alaidrus. Ali Alaidrus inilah yang mengaku sebagai ahli waris. Namun klaim ini terdapat banyak kelemahan. Dalam fakta yang berhasil dikumpulkan bahwa Habib Hasan Al-Haddad dilahirkan di Ulu Palembang, Sumatera Selatan pada tahun 1727. Pada tahun 1756, dalam usia kurang lebih 29 tahun, ia hijrah ke Pulau Jawa untuk syiar Islam. Namun ia wafat dalam perjalanan. Kemudian jenazahnya dimakamkan di Pondok Dayung. Pada tahun 1779, pemerintah Belanda menjemput adik kandung Habib Hasan di Palembang, yakni Zain bin Muhammad, untuk memastikan bahwa benar makam yang di Pondok Dayung adalah makam adiknya. Kemudian Zain bin Muhammad dalam riwayat keluarga diketahui wafat pada tahun 1947. Di sini terdapat perbedaan jangka waktu antara Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad yang wafat pada tahun 1756 dan Zain bin Muhammad Al-Haddad yang wafat pada tahun 1947, yang di dalam risalah dikatakan bersaudara. Hal ini tentu tidak logis dan penuh tanda tanya tentang kebenaran legenda tersebut, dan ini perlu ditelusuri Majelis Ulama Indonesia dan para ahli untuk mengetahui kebenarannya. Pada tahun 1756, Mbah Priuk bersama dengan saudaranya, yakni Al-Arif Billah Al-Habib Ali Al-Haddad, menuju ke Pulau Jawa untuk menyebarkan agama Islam. Namun selama 2 bulan pelayarannya, mereka harus menghadapi segala macam rintangan. Berdasarkan cerita legenda, salah satu rintangan yang harus dihadapi adalah armada Belanda yang bersenjata lengkap. Meski dihujani meriam, perahu mereka masih dapat selamat. Namun rintangan lain yang berupa ombak besar datang setelahnya. Semua perlengkapan yang ada di kapal pun hanyut digulung ombak, hingga hanya tersisa alat penanak nasi dan beberapa liter beras saja. Setelah ombak pertama menyerang, ombak lebih besar kembali datang dan menghantam kapal mereka. Hal itu membuat Mbah Priuk dan Habib Ali Al-Haddad terseret ombak hingga ke semenanjung yang belum bernama. Ketika ditemukan, Mbah Priuk sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Jasad Mbah Priuk kemudian dimakamkan tidak jauh dari tempat mayatnya ditemukan, yang kini berlokasi di Jalan Jampea nomor 6 Koja, Jakarta Utara. Untuk penanda, makam Habib Hasan diberi nisan berupa dayung dan diberi periuk di sisi makam. Dikaitkan dengan Tanjung Priuk oleh beberapa sejarawan. Nama Mbah Priuk kerap dikaitkan dengan penamaan Pelabuhan Tanjung Priuk yang terletak di Jakarta Utara. Konon dayung yang dibuat nisan makam Mbah Priuk tumbuh menjadi pohon tanjung. Sementara periuk yang awalnya diletakkan di sisi makam hilang karena terseret ombak.
Menurut sejarah, selama 3-4 tahun setelah Mbah Priuk dimakamkan, warga melihat Priuk itu terbawa ombak kembali ke makam Habib Hasan. Dari kisah Priuk dan Dayung inilah kemudian lahir nama Tanjung dan Priuk, yang kemudian menjadi nama kawasan Tanjung Priuk. Namun pendapat itu telah ditentang oleh para sejarawan yang menyatakan nama Tanjung Priuk telah ada sejak abad ke-16, jauh sebelum kedatangan Habib. Nama Tanjung Priuk justru terkait Aki Tirem, penghulu atau pemimpin daerah Warakas yang tersohor sebagai pembuat periuk. Sedangkan kata Tanjung merujuk pada kontur tanah yang menjorok ke laut atau tanjung. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa Mbah Priuk tidak memiliki kaitan dengan nama pelabuhan Tanjung Priuk. Sengketa makam Mbah Priuk pada tahun 2010 sempat terjadi tragedi berdarah karena lokasi pemakaman Mbah Priuk disengketakan oleh PT Pelabuhan Indonesia II. Oleh sebab itu perusahaan ini meminta kepada pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta untuk membongkar makam Mbah Priuk. Untuk menindaklanjuti permintaan tersebut, dikirimlah Satpol PP oleh Pemda Jakarta ke Koja, tempat makam Mbah Priuk. Warga Koja yang sudah mengkeramatkan makam Mbah Priuk pun berusaha menghalau mereka. Berawal dari sinilah maka terjadi bentrok berdarah antara warga Koja dengan Satpol PP, dan pada akhirnya makam Mbah Priuk tidak jadi dipindahkan dan masih banyak dikunjungi oleh para peziarah dari berbagai daerah hingga saat ini. Wah, ini dia kubah emas yang tersohor itu. Bener loh, kubah ini dilapisi dengan emas murni 24 karat. Ini bukanlah tempat rekreasi. Bagi yang pernah datang ke tempat ini, pastilah langsung mengenali kalau tempat ini sebenarnya merupakan tempat ibadah umat Islam. Ya, tempat ini adalah Masjid Dian Al-Mahri atau yang dikenal juga dengan nama Masjid Kubah Emas. Pada akhir pekan dan terutama di bulan Ramadan, suasana di kawasan ini berubah seperti layaknya tempat berlibur. Ramai sekali. Saya pun jadi terdorong untuk mengelilingi masjid ini. Wah, ini dia kubah emas yang tersohor itu. Bener loh, kubah ini dilapisi dengan emas murni 24 karat. Tidak heran kalau para pengunjung yang datang bukan cuma ingin beribadah, tapi juga ingin melihat langsung kubah yang fenomenal ini. Sejak mulai dibangun, masjid yang terletak di Desa Meruyung, Kecamatan Limo, Depok ini memang sudah mengundang banyak perhatian. Terang saja, seluruh bangunannya dibuat dengan bahan-bahan berkualitas nomor 1. Selain pada kubah utama, emas murni juga menghiasi kelima menara setinggi 40 meter. Jumlah menara melambangkan jumlah rukun Islam. Sedangkan interiornya seperti pilar-pilar terbuat dari marmer yang diimpor dari Turki dan Italia. Sementara serbuk emas atau prada terpasang di mahkota pilar. Arsitektur masjid ini sendiri mengikuti bentuk masjid-masjid yang ada di Timur Tengah. Konsep masjid ini memang diambil dari perpaduan arsitektur antara Masjid Nabawi dan Masjid Masjidil Haram sama Masjid Timur Tengah. Emas juga melapisi lampu gantung kuningan yang mempunyai berat luar biasa yaitu 2,7 ton. Uniknya lagi, lampu ini bisa berubah warna sesuai dengan pergantian waktu sholat sebanyak 5 kali sehari. Dengan luas 8.000 meter persegi, masjid ini mampu menampung 8.000 jemaah sekaligus. Jika diperlukan, masjid ini bisa diperbesar karena menempati lahan seluas 70 hektar. Memuaskan juga, enak ini. Jadi semua bawa rombongan, jadi pengen tahu aja gitu. Alhamdulillah sangat luar biasa, megah, luas, dan meresap kalau sholat di sini gitu ya. Nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya.
bagaimana? Senang arsitekturnya luar biasa, bagus banget, megah banget. Saya baru lihat di antara masjid-masjid yang ada di Jakarta itu yang paling megah di sini. Alhamdulillah, dan dalamnya pun interiornya, keramiknya semuanya bagus semua. Cuaca yang tidak terik tidak menghalangi sejumlah pengunjung cilik bermain-main di halaman masjid. Maklum saja, ratusan pohon tertata rapi dan ditanam untuk menjaga kerindangan kawasan ini kelak. Mulai dari bunga euphorbia, kembang kertas, hingga pohon mangga. Sementara untuk pengunjung yang lapar dan haus tersedia kantin yang cukup memadai. Pantas saja, sejak dibuka untuk umum akhir 2006 lalu, orang berbondong-bondong ke sini tidak hanya untuk beribadah, melainkan juga untuk berwisata rohani. Sebuah impian tentang masjid yang indah dan megah akhirnya terwujud juga lewat Masjid Kubah Emas ini. Dan kemegahannya diharapkan seolah dapat menjadi simbol keagungan Islam. Dan dari situ diharapkan dapat menggerakkan jiwa, rasa, dan menggenapkan niat untuk lebih meningkatkan ketakwaan dan keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kartika Merdekawati, Softan Herdiagama, Depok, Jawa Barat.